Melanjutkan kisah Yusuke, cerita diawali dengan memperlihatkan seorang yokai berwujud manusia bernama Goki yang sedang memegang bola keramat penyedot jiwa anak-anak dan kembali ke Yusuke yang sedang mempelajari jurus andalannya, yaitu pistol arwah yang katanya akan muncul bola energi dari ujung jarinya apabila ia berhasil melakukannya, di mana sesi latihan seketika terganggu ketika Yusuke ditugaskan untuk menyelidiki kasus anak-anak yang mengalami koma secara mendadak yang tepat di rumah sakit yang sama. Kuwabara terlihat merasa bersalah atas ketidakmampuannya melindungi teman-temannya sendiri. Ia merasa insecure, merasa lemah diri, rendah diri, kurang percaya diri, sehingga ketika bertemu Yusuke di sana, Kuwabara langsung bertanya tentang bagaimana cara Yusuke mengalahkan Kirino, yang dengan polosnya Yusuke menjelaskan tentang kejadian yang sebenarnya termasuk yokai, dunia arwah dan sebagainya, sehingga Botan segera menyeret Yusuke untuk secepatnya pergi meninggalkan rumah sakit. Yang menarik adalah Kuwabara ternyata bisa melihat sosok Botan yang seorang pemandu arwah. Sejatinya ia tidak seharusnya bisa melihat sosok makhluk halus seperti Botan. Teman-temannya menganggap Kuwabara salah minum obat, tapi faktanya Kuwabara memiliki energi spiritual yang tinggi, sehingga itulah alasan Kuwabara bisa melihat apa yang tidak bisa dilihat oleh orang lain. Seharian berkeliling mencari Goki, si pelaku penyedot jiwa anak-anak, Yusuke yang lapar pun memutuskan untuk pergi ke warung ramen milik Keiko yang kebetulan ada bocah yang kemarin diselamatkannya yang mengatakan bahwa di komplek apartemennya banyak anak-anak kecil yang mengalami pingsan secara mendadak, sehingga Yusuke memutuskan untuk langsung memeriksa lokasi tersebut. Dan ya, Yusuke berhasil menemukan sosok Goki yang sedang berjalan membawa bola keramatnya. Ia masuk ke kawasan tempat pembuangan mobil bekas dan meletakkan bolanya untuk dijadikan umpan, sehingga ya, Goki ternyata adalah seorang iblis atau yokai memiliki kemampuan untuk merubah bentuknya menjadi seperti hulak, tapi warnanya merah dan punya tanduk dan gigi taring. Yusuke yang seorang remaja biasa pun mau tidak mau harus bertarung, yang secara logika mustahil bisa menang melawan sosok besar dan kuat seperti si Goki ini. Berkali-kali dibanting dan dilempar ke sana kemari, fisik Yusuke nampaknya terbuat dari baja dan besi Madura yang kuat dan anti karat. Ia berhasil bangkit berkali-kali yang tepat saat si bocah muncul untuk membantu. Hal itu justru malah menambah beban untuk Yusuke, sehingga tak ingin menyerah begitu saja, Yusuke pun mengambil sebatang besi dan menyangga mulut si Goki. Yang berkat momen-momen krusial yang mendesak, energi cakra Yusuke pun muncul dan berhasil mengeluarkan jurus andalannya, yaitu pistol arwah. Dan inilah Chibi Maruko-chan. Loh, dan inilah Yu Yu Hakusho. Setelah semua anak kembali sadar dan bola keramatnya berhasil diamankan, kita akan dibawa ke Om Samsul, sang miliarder yang ternyata adalah sosok kejam yang tega mengurung seorang gadis muda bernama Yukina, yang ternyata merupakan salah satu yokai berwujud manusia yang air matanya bisa merubah menjadi bola kristal. Saya bisa dipanggil air mata es yang berharga dan bernilai tinggi, yang ketika Om Samsul pergi, seorang bawahan Om Samsul yang baik hati pun berjanji akan secepatnya membantu Yukina bebas setelah ia kasihan melihat Yukina yang usianya sama dengan usia adik perempuannya. Kembali ke Yusuke yang sedang diberitahu Botan tentang target selanjutnya yang bernama Kurama, seorang yokai yang berhasil mendapatkan cermin kegelapan yang merupakan satu dari dua benda keramat yang harus ditemukan, di mana Kuwabara yang penasaran dengan sosok Botan pun terus mengikuti Yusuke kemanapun ia pergi untuk memastikan penglihatannya tidak salah. Tak ingin membuang waktu, masih dengan seragam sekolah yang sama dan tidak diganti-ganti, Yusuke pun pergi mencari sosok Kurama yang katanya memiliki penampilan persis seperti pesulap merah. Yang tak butuh waktu lama, Yusuke akhirnya berhasil menemukan sosok Kurama yang berjalan ke toko bunga untuk membeli sebuah bunga pesanan, lantas pergi ke rumah sakit menuju ke salah satu kamar pasien dan ya, sejak awal Kurama memang sudah tahu jika Yusuke mengikutinya dan tahu apa tujuannya. Kurama meminta Yusuke untuk berikan dia waktu sebentar saja untuk menyembuhkan ibunya. Baru setelah itu ia akan mengembalikan cermin kegelapan tersebut.
Setelah memeriksa kondisi ibu Kurama, Yusuke pun diajak ke halaman rumah sakit untuk dijelaskan apa yang sebenarnya terjadi, bahwa Kurama adalah seorang yokai dari golongan baik yang terpaksa merasuki janin bayi untuk menghindari kejaran iblis jahat. Wanita yang tadi dirawat adalah ibu dari bayi yang dirasukinya, sehingga untuk membalas budi kebaikannya selama ini, Kurama bermaksud untuk menyembuhkan menggunakan cermin kegelapan yang dipercaya bisa mengabulkan semua permintaan. Kuwabara yang menguping pembicaraan itu pun langsung menemui Yusuke untuk menyarankannya agar jangan ikut campur urusan besar seperti itu. Kuwabara hanya tidak ingin Yusuke mati lagi seperti kemarin. Memang mereka berdua ini adalah musuh bebuyutan, tapi dari sekian banyak teman, hanya Kuwabara lah yang paling perhatian, karena baginya Yusuke adalah sosok yang bisa memberikan perlawanan. Ingin membuang waktu dengan omong kosong tersebut, Yusuke pun segera kembali ke rumah sakit untuk mencegah Kurama menggunakan cermin kegelapan, karena setiap permintaan harus ditukar dengan nyawa orang tersebut. Yang karena Yusuke peduli pada sosok yokai baik seperti Kurama, Yusuke pun nekat menukar setengah jiwanya untuk kesembuhan si ibu, sehingga pada akhirnya ibu Kurama pun sembuh dari penyakit dan meninggal gara-gara terpeleset di kamar mandi. Sementara Kuwabara, ia semakin salut kepada sosok Yusuke yang benar-benar memiliki jiwa kemanusiaan yang tinggi, sampai-sampai rela mengorbankan nyawanya sendiri untuk orang lain yang baru dikenalnya. Sementara itu, mari saya bawa Anda ke tempat lain yang di situ ada sosok yokai ketiga bernama Hiei yang merupakan pemegang benda keramat terakhir berupa pisau belati. Hiei menyayat dahinya menggunakan pisau tersebut sehingga muncullah mata ketiga yang bisa membuat Hiei melihat tempat lain hanya dengan berdiam diri di satu lokasi. Ternyata Hiei adalah kakak dari sosok Yukina yang saat ini sedang dikurung oleh Om Samsul. Itulah alasannya kenapa Hiei melacak sebuah mobil berisikan air mata es Yukina yang dengan kemampuan berpedang tingkat tingginya, tak sulit bagi Hiei untuk membelah mobil menjadi dua dan mencuri air mata es Yukina untuk melacak keberadaannya. Tak lama muncullah Yusuke yang ditugaskan untuk merebut benda keramat terakhir dari Hiei, di mana Yusuke yang belum terlatih pun nampak kesulitan menghadapi kecepatan Hiei yang luar biasa. Beruntung Hiei menganggap Yusuke bukan tandingannya, sehingga ia tidak bersedia untuk menghunus pedangnya. Beralih ke sebuah pulau yang menjadi markas utama Sakyo, di mana Om Samsul membawa Yukina untuk dipindahkan ke tempat ini demi untuk melindunginya dari incaran Hiei kakaknya, di mana Om Samsul akan melihat berbagai hal mengejutkan yang belum pernah dilihatnya selama ini. Salah satunya adalah ruangan tempat berkumpulnya orang-orang kaya di Jepang yang tergabung dalam sebuah klub rahasia, di mana Sakyo sebagai pemilik mengadakan taruhan judi untuk pertarungan yang tidak biasa, karena pertarungan yang dimaksud bukanlah pertarungan tinju, silat, MMA, UFC, atau bela diri yang biasa dilakukan oleh manusia, melainkan pertarungan antara monster iblis melawan iblis berwujud manusia bernama Toguro Muda. Ini bebenguknya yang diketahui mampu menambah massa ototnya dengan cepat serta meningkatkan tenaga dan pukulannya dalam waktu yang sangat singkat. Di saat bersamaan kita akan melihat Yukina sedang diselamatkan oleh bawahan Om Samsul yang baik hati yang bermaksud untuk membawa Yukina pergi dari tempat ini. Namun tiba-tiba muncullah sosok kerdil berambut panjang, bukan kuntilanak pendek atau daus mini pakai wig, tapi itu adalah sosok kakak kandung Toguro bernama Toguro Tua yang punya kekuatan mirip seperti Ajian Rawa Rontek tapi versi CGI-nya. Kembali ke Yusuke yang diperintahkan untuk berlatih pada seorang guru yang sudah disiapkan, di mana Kuwabara yang kepalang sudah tahu pun meminta untuk ikut serta. Yang setibanya di kuil yang berada di pegunungan, kita akan langsung diperkenalkan pada sang guru yang bernama Guru Genkai yang sudah banyak melahirkan murid-murid berprestasi di kancah internasional. Keduanya berlatih dengan metode yang berbeda. Kuwabara berlatih di luar menggunakan pedang kayu dan harus bisa memecahkan sebongkah batu. Sementara Yusuke akan mempertajam tenaga dalamnya dengan berlatih keseimbangan hanya menggunakan satu jarinya.
Sementara itu kita akan diperlihatkan Sakyo yang sedang berada di dasar lubang. Rupa-rupanya ia memang memiliki sebuah rencana terselubung, yaitu ingin membuka pintu antar dimensi agar para iblis atau yokai bisa masuk ke dunia manusia. Bukan dengan ritual goib atau bejeb-bejeb dari buku mantra. Ia menggunakan teknologi modern untuk menciptakan lubang cacing atau wormhole sebagai media untuk menciptakan portal antar dimensi tersebut. Masalahnya adalah saat ini alat tersebut hanya bisa menciptakan lubang cacing berukuran kecil akibat terbatasnya biaya untuk mengembangkan alat besarnya tersebut, sehingga laga tanding yang diselenggarakannya bertujuan untuk mengumpulkan dana sebanyak-banyaknya untuk membiayai proyek ini. Kembali ke Yusuke dan Kuwabara yang sudah berhari-hari berlatih di kuil. Yusuke nampaknya terlalu mudah mengeluh hingga dia sempat akan menyerah dari program latihan ini. Namun saat melihat Kuwabara masih semangat dan memang punya motivasi tinggi untuk menjadi lebih kuat, Yusuke akhirnya mendapatkan kembali semangatnya, terlebih lagi saat Kuwabara berhasil meraih tenaga dalamnya berupa pedang energi yang tiba-tiba muncul dari kedua tangannya. Tak ingin kalah dari Kuwabara, Yusuke pun memutuskan untuk kembali berlatih keseimbangan yang tepat pada esok paginya. Guru Genkai dan Botan pun cukup terkejut dengan perkembangan pesat Yusuke yang berhasil mendapatkan keseimbangannya sesuai yang diharapkan. Untuk pertama kalinya, Yusuke diminta untuk menunjukkan jurus andalannya, yaitu pistol arwah, di mana ia sendiri sebenarnya masih ragu apakah bisa melakukannya tanpa adanya tekanan atau dorongan dari situasi mendesak. Tapi tiba-tiba pada akhirnya Yusuke CS pun berhasil dan sukses mendapatkan apa yang mereka inginkan, sehingga Guru Genkai pun menyuruh keduanya untuk turun gunung. Yang tak lama setelah kepergian mereka, muncullah seseorang yang tidak diduga-duga kedatangannya, yaitu Toguro muda yang bermaksud untuk membunuhnya. Kembali ke Yusuke yang sedang makan ramen di warung Keiko, yang tepat saat ia sudah selesai dan bermaksud pergi ke warnet, muncullah Hiei yang ujuk-ujuk menculik Keiko sehingga Botan pun segera memberitahu Kuwabara tentang penculikan barusan, di mana Yusuke sendiri mendatangi tempat nongkrong Hiei di sebuah gedung kosong hingga terjadilah pertarungan sengit di antara mereka berdua. Rupa-rupanya Keiko tidak benar-benar diculik oleh Hiei, melainkan oleh Toguro tua yang menyamar berubah bentuk seperti Hiei, di mana aksi ini merupakan atas perintah dari Sakyo yang ingin memancing Yusuke CS agar ikut dalam laga tanding yang diselenggarakannya. Perkelahian masih terus berlanjut dengan Yusuke yang kini bertarung dengan lebih baik, di mana ia sempat melepaskan pistol arwahnya namun berhasil dihindari oleh Hiei, yang ketika intensitas pertarungan semakin sengit dan semakin membahayakan keduanya, muncullah Kurama yang berhasil melerai mereka berdua. Setelah dijelaskan, Yusuke akhirnya mau mengerti dan sepakat untuk bekerja sama demi menyelamatkan Keiko, termasuk Yukina, adik Hiei, yang sama-sama ditawan di pulau rahasia milik Sakyo, di mana mereka berencana untuk langsung meluncur ke pulau tersebut tepat saat ada Kuwabara yang datang menyusul dan memaksa ikut dengan alasan ingin menjadi lebih kuat. Mereka nampaknya tak perlu susah-susah mengayuh perahu sendiri atau menjadi penumpang gelap untuk bisa sampai ke pulau yang dimaksud, karena Sakyo sudah menyediakan kapal tumpangan yang khusus untuk membawa mereka berdua menuju ke pulau rahasianya. Lantas, berhasilkah mereka menyelamatkan Keiko dan Yukina? Dan kejutan apa yang sudah disiapkan Sakyo untuk menyambut mereka berempat? Sabar, tunggu dan saksikan di video selanjutnya. Ciao.